Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya dijabah ya, amin ya teman-teman ya. Dan buat kalian yang mungkin yang pertama kali datang di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat menikmati tayangan ini. Oke, kita akan membahas alur cerita dari drama series Angka di episode yang ke-81 para pemirsa. Yang pertama kita akan membahas mengenai anak dari Arsy dan juga Raja. Yap. Ternyata Arsy dan Raja diprank oleh Dr. Iqbal. Dan bukan hanya mereka berdua, tetapi melainkan kita sebagai para penonton juga diprank oleh Dr. Iqbal. Yang sebetulnya pada saat di USG, Dr. Iqbal menyatakan bahwa janin yang dikandung Arsy pada saat itu dinyatakan hilang di dalam perut. Lah kok bisa? Wong di gambarnya juga udah jelas-jelas ada ya sebenarnya ya. Kita semua diprank para pemirsa. Dan pada saat itu Raja dan Arsy sangat-sangat khawatir sekali. Mereka sangat shock. Ucapan Dr. Iqbal yang keluar dari dalam mulut yang menyatakan bahwa janin atau bayi yang dikandung Arsy pada saat itu tidak ada di dalam perut Arsy. Waduh. Karena Dr. Iqbal mungkin sedikit balas dendam kepada Raja pada saat itu. Kenapa? Karena dia disidang oleh Raja mengenai hubungannya bersama si Dias. Dan nggak tanggung-tanggung pada saat itu si Dias juga disidang oleh Arsy. Karena mereka selama ini pacaran tanpa diketahui oleh pihak keluarga. Khususnya oleh Arsy sebagai kakaknya dari Dias para pemirsa. Yang secara otomatis mereka pun malu-malu. Dan banyak alasan yang diutarakan oleh Iqbal maupun juga Dias. Kenapa hubungan mereka selama ini disembunyikan dan tidak dipublikasikan oleh keluarga mereka. Maka dari itu mudah-mudahan saja ketika Raja dan Arsy sudah mengetahui hubungan antara Dias dan Iqbal. Mudah-mudahan para pemirsa pihak keluarga akan menyetujui, apalagi dari keluarga Arsy dan juga keluarga Pak Irwandi. Otomatis mereka sangat-sangat setuju ketika hubungan antara Dias dan Dr. Iqbal nantinya akan dipublikasikan. Cuman yang jadi problemnya adalah orang tua Dr. Iqbal. Ini yang repot. Kenapa? Karena nanti ibu dari Dr. Iqbal akan datang dari Amerika untuk memberikan surprise untuk bertemu dengan Dr. Iqbal. Yang mana kita tahu para pemirsa, orang tua Dr. Iqbal menginginkan sekali agar dirinya cepat menikah dan mendapatkan cucu dari anak yang luar biasa, yaitu Dr. Iqbal para pemirsa. Waduh, ini repot. Nah, kembali lagi. Pertanyaannya adalah, apakah si Dias, calon istri Dr. Iqbal yang saat ini sedang dicintai oleh Dr. Iqbal, orang tuanya mau menerima sosok perempuan yang bernama Dias ini para pemirsa? Nih, kita bertanya-tanya sih, karena kita tahu semua bocoran dari Pak Irwandi ketika nanti kamu Iqbal kalau punya istri paling tidak harus selevel. Ini repot. Selevel dalam artian kalau Pak Irwandi sih menurut gue sih kayaknya lebih ke arah ke mencintai, sama-sama saling mencintai lah. Bukan berarti level itu sederajat secara ekonomi. Karena kita tahu semua mungkin pada saatnya Dias kalau bicara soal ekonomi tidak masuk kategori satu level dengan Dr. Iqbal. Tetapi mudah-mudahan saja teman-teman, Iqbal dengan sifat dewasanya, dengan sifat yang sudah lumayan matang mungkin untuk berumah tangga, dia mampu meyakinkan orang tuanya untuk bisa menerima Dias sebagai pacar dan bahkan mungkin calon istrinya nanti. Selamat ya Iqbal, pokoknya berjuang. Kalau misalnya butuh bantuan, Dr. Iqbal calling-calling ya. Gue bawa RT tenang aja untuk nyakinin orang tua lu. Selebet. Lalu teman-teman, kita kembali lagi mengenai Raja dan Arsy. Saat ini Raja sedang full time. Dia ingin banyak meluangkan waktunya untuk istri dan juga anaknya. Karena setelah di prank yang kemarin tiba-tiba membuat mereka berdua jadi shock, saat ini justru mereka semakin bahagia. Wow, Raja semakin sayang terhadap istrinya dan juga dia sangat sekali sayang menjaga tentang bayi yang dikandung oleh istrinya pada saat itu. Waktu yang saat ini lebih banyak diluangkan untuk orang-orang tercintanya, khususnya itu untuk istri dan juga anaknya. Hobah ya. Hobah para pemirsa. Lalu di cerita lain para pemirsa, kita tahu bahwa pada saat ini Ranikor masih terkurung di dalam penjara. Tetapi dia punya niat jelek ya. Pada saat itu ada seorang tawanan yang satu sel bersama si Ranikor. Dia sengaja untuk membayar. Bahkan si orang tersebut diiming-imingi uang yang ratusan juta. Nilainya nggak sedikit ya. Pada saat itu kita tahu semua bahwa orang yang keluar dari penjara itu nyari kerjanya susah banget ya. Nah, ketika diiming-imingi oleh si Ranikor, ternyata si perempuan tersebut mau menerima tawaran dari Ranikor. Rani meminta agar si orang tersebut berpura-pura memelas asih meminta pekerjaan
kerajaan kepada keluarga Raja dan Arsy. Karena kita tahu semua, pastinya ketika Raja dan Arsy melihat orang tersebut, maka tidak akan bisa menolak. Karena alasannya banyak banget. Pengen bayar utang lah, segala macam lah, ngurusin anak. Apalagi kalau udah bicara soal anak ya, mungkin dengan alasan anak, maka mungkin saja ya para pemirsa, Raja dan Arsy akan menerima si orang tersebut untuk bekerja di dalam rumahnya. Tetapi sekali lagi para pemirsa, kalau mungkin Arsy akan menerima karena dia sosok orang yang sangat lemah. Dia tidak tega ketika melihat orang sedang dalam kesusahan. Jadi pertanyaannya, apakah Raja sang suaminya mau menerima si orang tersebut? Ya, yang dimana kita tahu semua bahwa niat terselubung yang ada di dalam orang tersebut adalah ingin merusak rumah tangga mereka. Wah, ini repot ya. Mudah-mudahan Raja bisa mendengarkan suara kita nih. Yang akhirnya bisa menolak si perempuan yang narapidana tersebut. Orang suruhan dari Ranikor yang mencoba untuk merusak keluarga mereka. Kita SMS bareng-bareng aja yuk ke si Raja. Biar Raja tuh bisa nolak si orang tersebut bisa bekerja di dalam rumahnya. Setuju gak? Kalau nggak kita nyuruh Pak RT. Kita suruh supaya orang itu dibuka kedoknya di depan Raja. Setuju gak? Lalu di cerita lain para pemirsa, kita tahu semua bahwa si Dimas yang saat ini sudah berkeliaran nih di luar sana yang dianggap mati oleh pihak kepolisian dan juga oleh media, bahkan mungkin oleh masyarakat. Bahwa pada saat ini walaupun dia bebas berkeluyuran, tetapi si Dimas ini tanpa identitas. Ya kembali lagi karena dia sudah dianggap mati. Ini repot sih ya. Dan yang lebih parahnya, ternyata Dimas bukan hanya membunuh semua orang-orang yang ada di dalam mobil tersebut, bahkan termasuk Jack juga. Dia nyawanya terpaksa harus melayang di dalam mobil, di mana pada saat itu mobil itu dibakar oleh Dimas. Yang lebih parahnya lagi sih menurut gua, bukan cuma orang-orang yang dalam mobil doang. Dia sengaja membunuh warga yang sebetulnya orang tersebut punya hati yang sangat mulia. Dia ingin mencoba membantu mengeluarkan orang-orang yang pada saat itu terjebak di dalam mobil. Tetapi ya para pemirsa, namanya juga psikopat. Niatnya dibantu sama orang tersebut, akhirnya tanpa sadar, tanpa rasa curiga yang begitu besar, orang tersebut masuk ke dalam mobil dan dia juga sempat memberikan korek kepada Dimas. Yang akhirnya mobil tersebut meledak. Dan yang lebih lucunya para pemirsa, dan ini adalah hal yang konyol menurut gua. Si Dimas ini sudah bebas nih berkeliaran tanpa dosa, ya, tapi tanpa identitas. Dia ini pengen kabur ke Singapura. Menurut gua sih, kalau gua sebagai penonton nih pada saat itu, gue nyatakan, ya udah lo Mas, lo pergi aja jauh ke Singapura, tapi jangan ganggu keluarga Arsy dan Raja lagi. Nah, ini yang jadi masalahnya. Dia pengen pergi ke Singapura para pemirsa, tetapi dia pengen ngajak Arsy. Kan bego ya kata gua sama ya. Aduh nih, katanya dia bilang begini, saya mau pergi ke Singapura, mau melarikan diri dari semua kejaran polisi. Tetapi saya ingin mengajak Arsy untuk ikut bersama saya. Tuh Mila, mana mau dia ikut sama lu? Yang ada dia kabur, yang ada lo dilaporin lagi ke dalam penjara. Ini kadang-kadang nih psikopat yang satu ini kadang-kadang pikirannya suka di luar nalar emang ya. Nah karena tekad dia ini udah bulat ya, pengen ngajak Arsy pergi ke Singapura nih guys ya. Diajak kabur si Arsy. Dia sengaja datang ke rumah Arsy dan Raja pada saat itu. Ngintip-ngintip di pagar rumah Raja dan Arsy. Wah, akhirnya malapetaka dan bahaya bukan hanya menunggu mereka di luar sana. Tetapi saat ini malapetaka sudah mulai berdatangan ke rumah Raja dan Arsy. Ada si suruhan Ranikor dan juga si Dimas. Ini sudah mulai berkelayaban nih guys. Pengen masuk ke rumah Raja dan Arsy. Ini repot. Dan kebetulan sekali para pemirsa, ketika informasi ini disampaikan oleh Raja kepada Iqbal pada saat memeriksa kandungan pada saat itu, tiba-tiba Iqbal nggak sengaja lewat di depan rumah Raja dan Arsy. Dia melihat sosok yang mirip sekali dengan Dimas, yang mana pada saat itu dia curiga bahwa orang ini jangan-jangan Dimas yang dimaksud oleh Raja yang sampai saat ini beritanya memang mati tetapi dia masih hidup. Dan pada saat itu Iqbal tidak tinggal diam para pemirsa. Dia juga mencoba untuk melaporkannya kepada polisi. Tetapi sekali lagi, karena sekarang ini semuanya serba harus barang bukti. Jadi dia nggak main-main. Kalau mau laporin, dia harus pikirin dulu kira-kira
buktinya jelas enggak. Jadi nggak nyampein informasi yang hoax ya. Karena kita tahu semua, ketika kita menyebarkan informasi yang tidak benar adanya, maka berita itu dianggap hoax. Jadi Iqbal lebih berhati-hati dalam bertindak. Wah, mudah-mudahan si psikopat bisa masuk ke penjara untuk yang kedua kalinya. Kan lebok ya. Oke guys, ini adalah alur cerita dari drama Teller Angka di episode yang ke-81 para pemirsa. Semoga saja kejahatan-kejahatan yang mencoba memasuki rumah mereka dan membuat rumah tangga mereka menjadi hancur akan terperosok kembali ke dalam penjara. Setuju tidak? Ya, mudah-mudahan sih setuju. Kalau nggak setuju, suka-suka lo dah ya. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.